Banget makanannya. Allahu Akbar. Apa nih guys? Allahu Akbar. Masih panas itu. Kenapa nggak antri gitu? How do I call you? They normally call me Ahmed. I'm the founder of Food for You. I'm a 75-year-old retiree. I think now it's time for me to give back to society. Wow, keren. Cina juga ya guys. Tapi beratur lah, mereka nggak ada yang rebutan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya teman-teman sekalian. Di sini ada sebuah video hilangnya adab Islam di Indonesia. Kok bisa nih, ya kan? Dan di Malaysia kita akan melihat hal-hal yang tidak ada di Indonesia. Kok bisa gitu guys ya. Jadi jom kita simak videonya. Buat teman-teman semua yang mau belanja harian ataupun bulanan, ataupun teman-teman mau beli HP dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung klik linknya di channelnya Cak Mujib ini, supaya ya channel ini lebih berkembang lagi dengan bantuan teman-teman sekalian. Ya setidaknya kita kan kerja sama dengan Shopee juga, sehingga teman-teman bisa langsung ya belanja di situ. Terima kasih. Jom kita simak videonya. Let's go. Wah, banyak banget makanannya. Allahu Akbar. Woi, sampai lom hancur lah buahnya tuh. Allahu Akbar. Waduh. Emang dibuat seru-seruan kayak gini nih guys. Tapi di sini yang nggak saya suka adalah ada ceweknya juga. Jadi cewek cowok ini memang anak-anak, cuman cewek cowoknya nggak boleh itu ya. Ini ada yang dewasa juga itu ya kan. Tapi yang rebutan memang anak-anak sih. Ini biasanya acara-acara maulid biasanya. Rame ini, seru. Hancur kan guys. Iyalah rusak. Waduh, masuk langsung semuanya. Kalau orang tua sih enggak guys, dipilih gitu. Apa nih guys? Allahu Akbar. Masih panas itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu guys? Jadi budaya-budaya rebutan seperti ini tuh kayak udah biasa banget ya. Saya baru tahu ini di sini. Ini di Indonesia ya. Ini nggak tahu di mana. Oh, mie. Wah, syutingnya guys, gila. Uji coba makan gratis buka puasa. Iya sih, kenapa nggak dibudayakan antri gitu ya? Kenapa harus rebutan? Ini yang sangat-sangat membuat saya tuh kok iya ya. Kenapa kita bisa ngantri? Apa takut nggak kebagian dan lain sebagainya? Kecuali memang panitia hanya menyiapkan dari 500 orang yang disiapkan makanannya cuma 100 gitu. Saya kira kan kalau istilahnya
ada acara itu pasti kan kalau acaranya 500 orang ya nasinya ya kan snacknya semua 500 orang gitu. Kenapa nggak dibudayakan antri? Kenapa harus seperti ini? Ini buka puasa loh. Ya Allah, Cil. Laut panas yang kelar. Wah, ini memang ingin mengambil semua kalau ini guys. Beda sih. Beda emang. Tuh dimasukin semuanya tuh sama ibu-ibunya. Penuh guys, satu plastik. Padahal kan dibuat untuk semua orang, ya kan? Nah kayak gini guys, budaya yang perlu mungkin kita perbaiki. Yang istilahnya kalau ada acara seperti ini ya setidaknya satu-satu lah setiap orang gitu kan. Penuh. Acil sawadahan. Mingat Acil. Tuh, kenapa nggak antri gitu? Beredar aksi ricuh anggota KPPS rebutan makanan di acara pelantikan. Tradisi unik etnis Tionghoa Pontianak sembahyang rebut. Oh, ini beda lagi. Ini setelah mereka sembahyang rebutan juga. Intinya rebut-rebutan lah guys. Oh, ada yang ngambil wadah-wadahnya, bener tuh, betul tuh. Ya Allah, tapi nasi kalau kayak gini kan buang-buang ini guys. Ini nasi loh guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanan-makanan dibuang guys. Oh, ada ini. Jadi buah-buahan gitu ya. Emang acaranya rebut-rebutan guys. Di sisi lain, diperlihatkan juga bagaimana pembagian makanan dilakukan secara tertib dan manusiawi. Orang-orang rela mengantri, saling menunggu, dan menerima sesuai giliran. Nah ini kayak gini kan lebih enak dilihat gitu loh guys ya. Tidak rebut-rebutan dan istilahnya apa ya, ya tidak yang satu orang dapat satu kantong penuh ya kan. Rakus namanya itu. Sedangkan kita tuh harus berbagi dengan yang lain juga gitu kan. Apalagi bulan puasa gitu guys ya. Tidak ada teriakan, tidak ada dorong-dorongan. Bukan karena mereka lebih kenyang atau lebih kaya, tapi karena ada kesadaran bahwa adab lebih tinggi nilainya daripada sekedar cepat dapat jatah. Bener, adab itu lebih tinggi. Tapi ini sedikit. Maksudnya orangnya sedikit tapi antri mereka. Kalau banyak bisa antri juga, kayaknya bisa sih, karena mereka ya tertib gitu loh guys. Di sini terlihat jelas bahwa sikap terhadap makanan seringkali mencerminkan kualitas karakter dan pendidikan sosial. Nah ini dark side yang ada di Malaysia kayak tadi itu kalau kita lihat ya guys ya, saya belum pernah melihat kesadaran bahwa ada orang-orang lebih tidur tinggi di nilainya trotoar daripada gitu kan. sekedar cepat dapat jatah. Di sini terlihat jelas bahwa sikap terhadap makanan seringkali. Nah seperti ini kita belum pernah lihat ya guys ya. Saya baru kali ini lihat nih dark side in Ipoh Perak berarti ini ya guys ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin gelandangan lah seperti itu. Kali mencerminkan kualitas karakter dan pendidikan sosial kita. Hai Mama Linda, nak pergi mana ni? Ya, nak hantar makanan kita bagi siapa nak perlu punya orang. Kita nak hantar bagi dia orang makan. Sebab dekat TikTok sini kita dapat sedikit rezeki dah. Nah, jadi hari ni tengok ramai dia orang tak ada dapat kerja kan. Tak ada tempat nak duduk. Tapi hari ni saya nak hantar sikit lauk-lauk bagi dia orang. Petang boleh makan. Nak lagi satu? Allah. Jarang sekali kita lihat hal-hal kayak gini. Ternyata ada juga ternyata guys di Malaysia hal seperti ini. Tapi ini kebanyakan pendatang, bukan orang Melayu kayaknya. Ini kebanyakan memang pendatang. Bener gak sih guys? Coba komen guys. Buat teman-teman semua yang dari Malaysia, coba komen. Orang-orang yang istilahnya tidur-tidur di pinggir-pinggir seperti ini, adakah mereka KTP-nya Malaysia atau orang asing? Coba komen ya. Makanan boleh. Biar saya juga tahu gitu loh guys ya. Makan ya, dia tak makan tak? Ya. Boleh makan ya. Ada suruh dalam ada. Suruh dia mari. Semua satu.
Mari ya, mau satu. Okey. Dah boleh angkat. Dia mau dua, angkat satu. Thank you, Uncle. Tapi nggak semua ya, nggak semua gelandangan. Ada beberapa yang mungkin bekerja paruh waktu seperti itu, ya kan? Dan apa ya guys ya, saling berbagi itu bagus sebenarnya. Tidak harus kepada orang yang gelandangan, kepada orang yang memerlukan lah. Tak ada rumah balik atau dia orang sebelah duduk di kedai kat tu. Lepas sikit-sikit rezeki bagi orang makan. Okey? Dia ikut saya dalam, tengok lagi ada satu lagi ada. Lalu hari apa orang tak hantar makan sangat? Kurang. Oh, orang Senin kurang. sampai Kamis. Memang banyak makan. Oh, banyak makan. Lain kali tambah pagi makan apa dia orang perlu. Kalau you boleh lah, you boleh sikit restoran macam kapsul je. Satu orang satu biji, dua biji, orang je. Hotel kau orang lah. Karena memang banyak meal. Oh, lain makanan berat lah. Okey, thank you. Kita take note lah, thank you. Thank you. Jadi kan sekarang memang pun ramai orang akan serta kan. Ya. Banyak orang. Selalu ramai orang nak makan. Dia orang tak ada. Dia orang kadang perlu nak makan buah. Dia orang perlu nak makan buah atau nak roti. Jadi kita akan take note. Nasi. Jadi saya akan bagi ekor bagi dia buah. Siapa-siapa kalau itu nak hantar makanan bagi yang perlu orang boleh tengok. Tulis di buah atau beli roti. Nasi kalau cuma satu, akan dia orang terlalu lebih kan. Dia orang pun tak boleh makan habis kan. Ya. Okey, terima kasih. Ya. Masya Allah. Ini juga orang Cina juga ya guys. Tapi beratur lah, mereka nggak ada yang rebutan guys. Tuh bagi air tertib gitu ya. Wih. Nggak semuanya gelandangan yang dikasih ya kan. Jadi memang budaya antri yang kita lihat di sini adalah budaya antri, bukan gelandangannya. Jadi bagaimana istilahnya kita belajar bahwasannya budaya antri, budaya rapi itu memang baik gitu loh guys, untuk kita juga istilahnya terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai istilahnya ya sedikit-sedikit rebutan pengennya dikuasain oleh kita, ya kayak gitulah. You look at all of them. They're all smiling away. Hello, uncle. What are you doing? Hi. He's trying to arrange to have all this for the Wow, kitchen to cook keren and uncle-nya prepare nih. the meals for the less fortunate. Can I join you today? Yeah, sure. You can. You are invited. Right. How do I call you? They normally call me Akmi. I'm the founder of Food for You. I'm a 75-year-old retiree. Prior to this, I've been a businessman. I think I have gained whatever I want to gain, and I think now it's time for me to give back to society. Wow, keren banget Pak Ciknya nih guys ya. Uncle-nya nih keren banget. Saatnya saya istilahnya memberi, karena saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Setiap apa yang saya inginkan ya saya mendapatkan itu. Keren sih guys. Ini perlu kita tiru gitu kan. Ketika kita sudah di puncak, maka berbagilah gitu. Atau kita istilahnya mendapatkan gaji dan kita berbagi kepada orang yang belum dapat gaji ataupun orang yang belum punya kerjaan gitu, istilahnya dengan membantu bagi makan dan lain sebagainya. I've done this for the past 10 years, and God willing, inshallah, if I can, I like it. Muslim guys, beda ini mah. Usahawan muslim kayak gini udah kaya raya. Mereka udah gak mikir ini, hanya bekal akhirat aja yang dipikirkan ini. Terbaik Pak Cik, sehat selalu. Continue doing it for as long as my health permits me to do so. Wow. Makanan-makanan semua dah siapkan begini. Ini hari ni kita bagi ikan. Roti dengan kek semua dah ada dah. I've started this in 2015. I was a donor. I bagi bantuan air. I feel very sad because the amount of people queuing up for food and the amount of people sleeping on the floor just made me woke up. It was an eye opener lah. Dari situ I start masak dan bagi makanan kepada orang sampai hari. Masak itu tak ada masalah. Masalah yang makan masa ialah bungkus. Itu yang makan masa. Di sini makanan semua halal dan kita tak masak seperti daging. Hanya ikan, ayam, telur. Ini 3 jenis. Biasanya bahan-bahan ini ialah kita dapat dari orang yang derma. Kalau katakan tak cukup dan kita keluar beli. Today we have cooked. Kalau nggak cukup untuk membeli, maksudnya dia yang nggak cukup itu, maka ada orang yang menderma.
Seperti itu guys, Masya Allah. processed and packed for 450 people. Gila. 300 for Pudu. Pengen guys, ya Allah, semoga saya bisa seperti ini ya Allah. Semoga teman-teman juga bisa seperti ini ya Allah, bisa berbagi kepada orang-orang lain, bisa berbagi dengan harta kita yang diberikan Allah kepada kita gitu loh guys ya, bisa masak untuk mereka semua. Masya Allah, ini sangat-sangat mulia sekali ya guys ya. 150 for YKN Anjung Singa. Masya Allah, masih nyetir loh, 75 Money is tahun. not everything in this world. I've grown up to understand that kindness does not need you to be wealthy and famous and well known and whatever not. All it takes is a little bit of your time to help somebody. Iya. Terus banyak Hello, guys. Suma Teng. 今日咧，我哋有好多飯，你食得，你攞2包；你唔食得，攞1包，冇攞3包你掉，明啊？ What you will notice over here, the recipients here are all poor elderly people, not Iya, orang-orang tua, lansia, dan miskin seperti itu yang menerima bantuannya gitu loh guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. all of them are from Pudu. Some of them is from other districts. Some of them Cheras, some from KL. They congregate here. The idea here is basically to provide them food, provide them the help, and most importantly, provide them the hope that they are not alone by themselves. Realistically, there are families who are neglecting and abandoning their next of kin. Will you allow your elders to roam the streets and look for food? That is the purpose of our mission here. Look at their faces, they're all smiling away. Yeah, All I am very smiling. happy. I am joyful. Masya Allah. Yeah. Iya betul ya. Ketika istilahnya orang lain bahagia karena kita, maka kebahagiaan itu akan ada dalam diri kita. Lebih bahagia, dan bahagia. Itu yang istilahnya kekuatan sedekah itu sendiri ya guys ya. They're here every Masya Thursday. Allah. They're here to give you food. If you need any help, let us. Please contact me by my telephone. You just come and volunteer to help us. Whatever you do it from the heart. Do it because there Do is it for nobody the- asking you to do it. from the You heart. want to do it on your own, knowing that you are helping the poor. Alright, udah selesai videonya guys. Keren sih, gila. Ya di sini banyak banget pelajaran yang kita ambil, yang kita dapatkan dari istilahnya ya ketika di Indonesia mereka saling berebut, tapi ketika kita melihat di negara jiran kita mereka lebih lebih disiplin ya, lebih mengantri dan tidak rakus seperti itu. Maksudnya bukan apa sih guys ya, mengikuti hawa nafsu gitu. Padahal itu kan untuk dibagikan semuanya, untuk dibagikan bersama. Tapi kalau di Indonesia diambil terus masuk ke dalam kantong dia sendiri. Seperti itulah gambarannya ya guys ya. Dan ketika istilahnya kita melihat di Malaysia, ternyata mereka lebih kondusif, lebih tertata, dan mereka budaya antrinya sangat kental sekali. Dan tidak ada yang rebutan. Kalau dikasih satu ya satu, kalau kasih dua ya dua gitu kan. Tidak ada yang berebut. Nah, itulah istilahnya kesadaran diri kita itu sangat penting. Ketika kita istilahnya saling memikirkan orang lain, maka di situ kita tidak akan merasa bahwasannya itu milik kita semua gitu. Tapi ketika kita sudah merasa milik kita semua, kita harus wah ini harus milikku semua, ini harus diambil, disatukan lalu dibawa pulang. Maka itu sebenarnya sifat rakus, sifat tamak sudah berada di dalam hati kita. Nah, auzubillah, semoga itu keluar dari diri kita dan tidak ada dalam diri kita. Memang hakikat daripada manusia itu adalah ketamakan, tapi tamak untuk beribadah itu bagus ya guys ya, tapi tamak untuk duniawi itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.